Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Aprilia dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini saya akan jelaskan mengenai fermentasi durian atau Duriez Zibetinus menjadi tempoyak. Sebelum saya masuk ke dalam proses fermentasi, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tempoyak. Pengolahan durian secara fermentasi umumnya dibuat secara industri rumahan, memanfaatkan kelebihan durian atau durian yang berkualitas jelek untuk dikonsumsi segar. Pengolahan durian yang dilakukan secara fermentasi tersebut menghasilkan produk yang kita kenal dengan nama tempoyak, pikel durian, bekasam, atau durian asam. Durian fermentasi atau tempoyak digunakan sebagai bumbu masakan di berbagai daerah beretnis Melayu seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat yang kita kenal sebagai durian asam, Aceh yang kita sebut dengan bekasam, dan Kalimantan Barat. Fermentasi dengan penambahan kultur atau ragi. Kultur yang harus ditambahkan sebagai ragi pada pembuatan tempoyak adalah bakteri asam laktat atau BAL, karena fermentasi durian menjadi tempoyak merupakan fermentasi laktat. Kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium fermentasi adalah pada saat kultur mikroba tersebut berada pada kondisi fase pertumbuhan eksponensial. Dengan menggunakan starter bakteri asam laktat atau Pediococcus acidialyticity, menunjukkan penambahan inokulum dapat memperbaiki karakter tempoyak secara mikrobiologi, yaitu total BAL lebih banyak dan tumbuhnya kontaminan non-bakteri asam laktat dapat dipecah. Bakteri asam laktat beserta manfaatnya. Bakteri asam laktat dikenal sebagai bakteri yang mempunyai kemampuan menghasilkan senyawa antibakteri seperti bakteriosin dan lisin, sehingga banyak dikembangkan sebagai probiotik. Nah, probiotik adalah suplemen pada makanan berupa mikroba yang hidup menguntungkan intensitas ekosistem. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi tempoyak. Fermentasi tempoyak disebabkan oleh aktivitas bakteri asam laktat atau BAL yang pada prosesnya. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif, batang atau kokus yang tunggal, berpasangan atau rantai, tidak berspora, terkadang membentuk segi empat, katalase negatif, toleran terhadap asam, dan anaerob fakultatif. Penggunaan inokulum atau starter pada tempoyak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, starter basah dan starter kering. Penggunaan starter basah menyebabkan tempoyak yang dihasilkan mempunyai konsistensi lebih berair. Hal ini disebabkan karena inokulum yang digunakan dalam bentuk cair sehingga menyumbang kandungan air tempoyak, dan akibatnya tempoyak yang dihasilkan pun menjadi tampak lebih berair. Untuk starter kering, proses penanganan starter bakteri asam laktat menjadi mudah dan fermentasi lebih terkontrol, sehingga risiko kontaminasi diperkecil. Pengadaan inokulum kering juga memudahkan penanganan kultur starter dan memungkinkan penggunaan kultur starter baru pada setiap lot fermentasi, sehingga fermentasi lebih terkontrol dan kualitas produk lebih terjamin. Kultur yang harus ditambahkan sebagai ragi pada pembuatan tempoyak adalah bakteri asam laktat atau BAL, karena fermentasi durian menjadi tempoyak merupakan fermentasi laktat. Kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium fermentasi adalah pada saat kultur mikroba tersebut berada pada kondisi fase pertumbuhan eksponensial. Uji coba produksi tempoyak secara terkontrol menggunakan starter bakteri asam laktat Pediococcus acidialyticity menunjukkan penambahan inokulum dapat memperbaiki karakter tempoyak secara mikrobiologi, yaitu total BAL lebih banyak dan tumbuh kontaminan non-bakteri asam laktat dapat dicegah. Bahan dan waktu proses fermentasi durian menjadi tempoyak. Untuk bahannya, tempoyak diproduksi dari daging buah durian yang diolah dengan cara fermentasi dengan penambahan garam dalam wadah tertutup, dan waktu fermentasi biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari, dan tekstur durian berubah dari bentuk padat menjadi konsistensi semi padat dengan bau dan rasa asam dominan. Bagaimana proses fermentasi tempoyak? Adonan tempoyak dibuat dengan cara menyiapkan daging durian, baik durian lokal ataupun durian montok.
Durian yang dipilih diusahakan agar yang sudah terlalu masak, biasanya nampak berair, kemudian daging durian dipisahkan dari bijinya. Setelah itu lalu ditambah dengan garam yang telah ditentukan yang dapat mempercepat proses fermentasi. Berikut adalah proses pembuatan tempoyak dalam diagram alir. Durian yang masak kemudian dipisahkan dari daging dengan bijinya dan diberikan perlakuan penambahan lain seperti garam dan dimasukkan ke dalam toples kaca yang ditutup kedap udara dan difermentasi selama waktu yang ditentukan dan jadilah tempoyak. Kandungan atau hasil proksimat dalam tempoyak. Untuk durian, kandungan airnya yaitu 14,13%, sedangkan tempoyak 15,12%. Di sini kandungan air lebih banyak tempoyak dibandingkan durian. Kemudian untuk kandungan abunya, durian memiliki 4,84%, sedangkan tempoyak memiliki kandungan abu 27,03%. Kandungan lemak durian yaitu 3,03%, sedangkan tempoyak 2,69%. Di sini tempoyak mengalami penurunan yaitu 2,69%. Untuk kandungan proteinnya yaitu 7,8% untuk durian dan 6,37% untuk tempoyak. Dan yang terakhir karbohidrat. Durian memiliki 70,1% kandungan karbohidrat, sedangkan tempoyak memiliki 48,79% karbohidrat. Apa manfaat dari mengkonsumsi fermentasi durian atau tempoyak? Pertama, tempoyak yang merupakan hasil olahan durian secara tradisional yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan menjadi salah satu bentuk diversifikasi produk. Kemudian yang kedua, tempoyak memiliki berbagai macam manfaat di bidang kesehatan seperti menjaga sistem pencernaan tubuh, memperlancar BAB, serta menjaga kekebalan tubuh. Berikut ini adalah contoh produksi industri rumahan tempoyak. Itulah tadi penjelasan saya mengenai fermentasi durian atau durian menjadi tempoyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.